Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam program Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami hidup hingga hari ini. Biarlah kehidupan kami ini kami letakkan di dalam rancangan tangan Tuhan, hingga kami dapat meletakkan setiap rancangan-rancangan yang kami rancangkan tentang hidup kami di dalam kehendak Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, Roh Kudus menerjemahkannya dalam kehidupan kami, agar firman ini menjadi bekal rohani kami dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam kitab. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pagi hari ini melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam gerakan awal reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther mengatakan bahwa kitab Yakobus ini seperti api dalam sekam. Karena Martin Luther melihat tidak ada muatan Injil di dalamnya, seakan-akan menonjolkan perbuatan. Padahal sebenarnya dalam kitab Yakobus ditekankan bahwa iman itu harus berbuah. Iman itu harus kelihatan dari tindakan dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu tidak hanya soal kata-kata. Iman itu tidak hanya untuk dibicarakan, tetapi iman itu harus real, harus nyata di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Harus ada kasih yang kelihatan dari kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Secara khusus, ayat 15 ini mengajarkan kita agar kita melibatkan Tuhan di dalam rancangan-rancangan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Dalam ayat sebelumnya dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini, besok kami mau berangkat ke kota anu, kami akan berdagang, kami akan mendapat untung. Ada banyak orang yang membuat rancangan-rancangan yang akan dilakukannya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan. Adalah sesuatu hal yang baik jika kita membuat rancangan atau program apa yang akan kita lakukan. Tetapi yang akan dipanggil kepada kita melalui firman ini, ketika kita membuat rancangan dalam kehidupan kita, kita jangan membuat itu seakan-akan harus sudah terjadi, karena kita tidak tahu tentang hari esok. Siapakah kita yang dapat mengetahui bahwa besok kita akan berangkat, bahwa besok kita akan beruntung,
tahun depan kita akan seperti ini. Maka dikatakan tadi, hidup kita ini seperti uap. Uap itu tidak dapat digenggam. Uap itu tidak membekas. Maka jangan mengandalkan hidup kita sendiri ketika kita menjalani kehidupan ini dan ketika kita membuat rancangan-rancangan kehidupan kita. Lantas bagaimana ketika kita membuat rancangan kehidupan? Tentang apa yang akan kita lakukan? Kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Artinya hidup kita hari ini adalah pemberian Tuhan. Maka hari ini kita harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan jika Tuhan berkehendak kita besok masih hidup, maka hari besok juga rancangan kita harus kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apapun yang kita rancangkan saat ini, apapun yang akan kita kerjakan besok atau lusa, mari hadirkan Tuhan dalam setiap rancangan-rancangan kita. Letakkan rencana kita di dalam tangan Tuhan, sehingga rencana-rencana kita itu menjadi bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita melewati kehidupan tetap di dalam sukacita, di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Selamat menjalani rancangan kehidupan kita dan meletakkannya di dalam rancangan Tuhan. Lakukan yang terbaik, lakukan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kiranya kami dimampukan dalam melewati hari hidup yang Tuhan berikan. Kami selalu melibatkan Tuhan dalam rancangan-rancangan kami. Apa yang akan kami kerjakan, kiranya kami letakkan di dalam tangan Tuhan, sehingga melalui pekerjaan kami dapat merasakan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.